yang ada dari UML. Jadi dari sekian diagram UML, kita ada 7 diagram yang akan kita kupas. Use case sudah, lalu kelas juga sudah, lalu activity juga sudah, itu bahan UTS kemarin. Nah, sequence dan selanjutnya itu nanti akan jadi bahan UPM. Jadi mohon bisa dicermati sehingga UPM juga tidak kelabakan gitu ya terkait dengan sequence diagram. Kita tengok sedikit karena ini juga sebetulnya sedikit juga gitu. Namun kalau kita nggak cermat ya tetap susah juga membuatnya. Sequence diagram. Beda dengan 3 diagram sebelumnya, baik use case, activity maupun class, sequence itu akan lebih detail. Gitu ya. Sequence itu akan lebih detail. Kenapa lebih detail? Karena sequence harus menuliskan objek-objek yang terlibat. Gitu. Ingat, bicara objek itu bisa dari berbagai unit gitu ya. Artinya bagian-bagian objek, kelas termasuk objek, terus database termasuk objek, modul termasuk objek gitu ya. Jadi kalau di sequence yang dibahas adalah interaksi antar objek itu. Ketika use case, objeknya adalah aktor dan sistem. Namun penekanannya ada di apa yang dikerjakan oleh sistem. Ketika kelas, penekanannya adalah objeknya database. Jadi interaksi yang berlaku adalah relasi antar tabel. Ketika activity, objeknya adalah user dan sistem. Namun penekanannya ada di apa yang dilakukan oleh si user dan apa yang dilakukan oleh sistem. Nah, sementara di sequence, apa yang dikerjakan oleh objek, apa ya keterlibatan antar objek dan relasi antar objek itu yang dituliskan. Ya. Jadi sequence diagram ini akan menggambarkan keterlibatan berbagai objek dalam sebuah sistem. Nah, seperti halnya dengan yang nanti teori Anda bisa sambil baca ya. Seperti halnya dengan yang diagram-diagram lain, saya selalu tekankan simbol. Simbol Anda harus paham. Kalau simbol tidak paham, ya susah gitu ya. Sequence sendiri lebih menggambarkan visual coding. Gitu. Jadi bagaimana sebuah form itu dibikin dan bagaimana tampilan sebuah form itu bisa diperlihatkan melalui sequence diagram. Dan dilakukan dan penggambaran dilakukan secara berurutan sesuai dengan kejadian. Nah, di sini dituliskan bahwa ini asosiasinya ke use case diagram. Kenapa? Karena ada keterlibatan aktor. Aktor sebagai objek di dalam sistem itu nanti digambarkan juga di dalam sequence diagram. Nah, yang terpenting lagi adalah sequence diagram memodelkan aliran logika. Nah, ini hati-hati nih. Karena terkadang kita lupa menuliskan hal-hal logis yang mungkin terjadi di dalam sistem. Saya sering sampaikan, misal ketika Anda memberikan inputan, secara logika, kalau ada pemanggilan data, ketika Anda mau menginputkan sebuah transaksi, gitu, dan memanggil sebuah data, gitu, apakah data itu Anda tuliskan secara manual atau ketikan manual, atau hanya memanggilkan kode, gitu, supaya datanya itu terpanggil, gitu. Nah, itu kan logis sebetulnya. Jadi ada pemanggilan data. Nah, terkadang kita lupa. Kita tahu di situ akan menggunakan sebuah tabel atau data tertentu, tapi kita tidak panggil, melainkan kita ketikkan secara manual di dalam form inputan. Nah, itu kan salah.
Nah, di dalam sequence diagram harus dituliskan kalau memang ada pemanggilan data, ada data yang digunakan, ya tuliskan gitu ya. Oke, itu yang terpenting juga nih. Ini suka dilupakan juga nih, terutama nanti yang terkait dengan transaksi. Terkait dengan transaksi. Nah, di sequence juga akan dibahas terkait dengan modul atau metode, gitu ya, atau action dari sebuah sistem. Jadi di dalam di dalam programming kan ada modul-modul yang dituliskan, gitu. Ada coding-coding yang dituliskan. Nah, itu kita tempelkan juga. Yang kita tempelkan bukan codingnya, tapi tahapan dia, gitu ya. Bahwa ada penyimpanan data, bahwa ada pencarian data, misalkan. Action-actionnya dikasih tahu, gitu. Nah, kalau terkait dengan penggunaan sequence diagram sendiri, memang ketika kita melihat sequence diagram, biasanya seorang analis, seorang desainer, seorang programmer, itu melihat sequence diagram itu dia sudah bisa membaca, gitu. Oh, ternyata tampilannya seperti ini. Artinya dengan sequence diagram dia sudah bisa menggambarkan sebuah form, gitu ya. Bahwa sebuah form itu terdiri dari objek A, B, C, D, E-nya, terus bagaimana modul atau kontrol yang akan digunakan, gitu. Actionnya apa, baik input, proses, output, itu udah ketahuan semua, gitu. Maka di sini ada penekanan tentang identifikasi metode. Artinya kontrol yang digunakan itu juga harus dituliskan, gitu ya. Nah, itu tentang sequence diagram, gitu ya. Oke, kita coba tengok simbol. Sederhana seperti yang lain, gitu ya. Bahwa kan lagi-lagi simbol itu Anda harus tuliskan. Sudah dijelaskan simbolnya seperti ini, materinya ada seperti ini. Lalu ketika Anda menggambarkan, ya Anda tidak merepresentasikan sesuai dengan teori maupun apa yang sudah diinformasikan, gitu ya. Anda bikin use case, sudah dibilangin dibuat sebuah gambar, tapi Anda tidak membuat gambar, gitu. Malah Anda hanya melakukan deskripsi terhadap sebuah use case, ya salah, gitu ya. Lalu dibilang ada simbol use case, gitu ya, berupa oval, tapi Anda menggambarkannya dengan kotak, ya berarti kan salah, gitu ya. Jadi lagi-lagi simbol. Mohon sekali untuk simbol-simbol itu harus diperhatikan. Simbol yang pertama di dalam sequence diagram itu aktor. Aktor boleh digambarkan secara kotak seperti ini nih. Ini aktor, gitu ya. Namun dituliskan nanti di sini, gitu, objek, supaya tidak salah persepsi. Karena kalau kita hanya menggambarkan sebuah kotak, kita tidak melabelkan dia objeknya apa. Misalkan kalau aktor, ya tulis aktor anggota, misalkan. Kalau memang database, ya tulis database anggota, gitu ya. Kalau memang dia sebuah form atau sebuah interface atau sebuah menu, gitu, tulis menu anggota. Kalau dia sebuah modul, sebuah kontrol, sebuah metode, sebuah function, ya tulis, gitu, kontrol anggota, misalkan. Jadi aktor itu simbolnya ini, ya, tuliskan nama aktornya, gitu. Atau bisa dituliskan dengan simbol kotak, gitu ya. Oke. Lalu simbol kedua adalah interface. Interface ini tampilan, gitu ya. Artinya form yang akan Anda pakai, gitu. Apakah form login, apakah form halaman utama, misalkan, atau form registrasi, atau form penilaian, gitu. Saya sering sebut itu ketika kita luring form, gitu. Form bisa disimbolkan dengan seperti ini, lingkaran dengan garis seperti ini. Nah, ini form. Boleh digambarkan dengan kotak, boleh, tapi tuliskan. Supaya dia mencirikan sebuah interface, maka dituliskan bisa menu, misalkan, atau form, boleh, gitu. Atau interface login juga boleh, gitu ya. Jadi menandakan bahwa ini adalah sebuah interface, sebuah tampilan, gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pesan.
Gitu. Pesan digambarkan dengan sebuah garis, gitu. Garis, terus ada ujung panah, gitu ya. Nah, bisa digambarkan secara seperti ini, gitu ya. Dari objek satu ke objek yang lain, lalu tuliskan pesannya apa, gitu. Misalkan memasukkan user dan password, gitu ya, atau permintaan login, atau menginput karyawan misalkan, ya. Ini pesannya. Jadi objek ini ke sini itu aktivitasnya adalah menginput karyawan misalkan. Lalu ada juga pesan yang dituliskan dengan garis putus-putus seperti ini, dan dia berbalik, gitu ya. Berbalik dari objek yang dituju ke objek yang awalnya, gitu ya. Nah, ini namanya return value, gitu. Kalau ini namanya message, pesan, gitu ya. Nah, ini namanya return value. Return value ditampilkan seperti ini. Jadi misalkan ketika pesan itu kita melakukan masukkan user password, gitu ya. Lalu setelah dieksekusi, gitu, kita kasih pesan balik menampilkan form login misalnya, boleh. Atau pernyataan login sukses, gitu, boleh. Atau login berhasil, boleh. Gitu ya. Menyampaikan pesan. Jadi sudah ada aktor, interface, message, return value. Udah 4. Lalu yang berikutnya kontrol. Aktor digambarkan seperti ini, interface digambarkan seperti ini, message digambarkan seperti ini, return value seperti ini. Nah, kontrol digambarkan seperti ini. Kontrol ini terkait semua hal yang berkaitan dengan modul, function, method. Nah, itu dituliskan, gitu. Kalau memang di situ ada karyawan, gitu ya, ya sudah tuliskan kontrol karyawan atau modul karyawan. Modul itu yang kalau Anda programming ya dari ujung atas ke ujung bawah itu bagian dari modul. Tinggal yang Anda tuliskan itu apakah Anda mau menuliskan modul secara keseluruhan, misalkan. Jadi Anda cuma bilang modul karyawan, gitu ya. Berarti nanti apapun yang aktivitas yang ada di sini sudah include, baik menyimpan, mengedit, menghapus, gitu ya, misalkan mencari, gitu ya. Nah, di sini semua menampilkan ada di sini semua nanti, karena ini tergantung kontrol. Ya. Lalu yang terakhir adalah database. Ada database. Jadi database-nya ditulis juga. Boleh nggak digambarkan dengan kotak? Boleh, tapi sebut. Gitu ya. Kalau kita mau menggambarkan seperti ini, gitu ya. Boleh nggak? Boleh, tapi disebut. Gitu ya. Database anggota misalkan. Supaya beda antara kalau di sini kita menggambarkan kotak semua, anggota ini apa gitu. Apakah ini aktor, apakah ini tampilan layar, apakah ini modul, gitu. Jadi harus dituliskan. Ya. Terakhir database. Nah, selain simbol-simbol tadi, ada simbol garis putus-putus seperti ini nih. Gitu ya. Garis putus-putus yang ke bawah. Lalu ada simbol ini nih, yang menyatikan activation bar. Artinya perintah yang aktif, gitu ya, selama pesan itu berjalan, gitu ya. Timeline, ini time, gitu. Ini lifetime nih yang putus-putus. Lifetime, lalu ini activation bar yang menunjukkan sebagai aktivitas dari sebuah objek, gitu, dalam kurun waktu, rentang waktu tertentu. Ini rentang waktu lah kalau bilang, garis putus-putus, gitu ya. Jadi saya ulangi, simbolnya itu ada aktor, ada interface, ada kontrol, ada database, ada pesan, ada return value, ada bar activation, sama lifetime, gitu.
rentang waktu. Nih, secara keseluruhan bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini contoh aja. Anda bisa menuliskan seperti ini, hanya seperti ini nih, misalkan. Jadi ada permintaan login di dalam menu login, gitu. Nah, di menu itu kan terdiri dari kontrol dan data, karena pasti ada validasi atau koneksi ke database, lalu ada pernyataan dari database apakah tersedia atau tidak. Kalau oke, akan menampilkan pesan, gitu. Nah, sementara di form ini ada aktivitas lain gitu ya. Nah, contohnya misalkan kalau mau Anda panjangin seperti ini. Anda melakukan penginputan user sama password melalui form login gitu ya. Nah, form login akan memvalidasi melalui sebuah modul gitu ya. Apa yang Anda input itu akan divalidasi menggunakan sebuah modul, divalidasi ke database gitu. Lakukan pengecekan di database. Nah, ini adalah koneksi antara kontrol dengan database. Nah, si database jika ada gitu ya, jika ada berarti Anda bisa memberikan pesan bahwa database tersedia misalkan. Jika database tersedia berarti bisa dinyatakan bahwa loginnya berhasil atau permintaan berhasil gitu. Terus bisa disampaikan gitu. Sampaikan sampai tertulis pesan berhasil misalkan. Misalkan ini validasi pengecekan di database. Database tersedia, database mengirim ke kontrol. Kontrol menyampaikan bahwa login berhasil gitu ya, atau database tersedia gitu ya. Gitu. Terus di sini dari form menu muncul pesan bahwa login berhasil. Nah, kalau nggak berhasil bagaimana? Sama seperti ini. Apa hasil validasi database, lalu kirimkan pesan bahwa misalkan database tidak ada gitu, atau database tidak tersedia, atau database tidak ditemukan, sehingga dimunculkan pesan kegagalan login gitu. Ini contoh pesan berhasil yang bawah nih, ini pesan error gitu. Nah, ini sebetulnya rangkaian langkah-langkah rangkaian dari proses login. Namun Anda menggambarkan siapa yang login, menu loginnya seperti apa, lalu bagaimana modul kontrolnya gitu ya, lalu bagaimana database-nya. Otomatis database harus ditulis di sini, misalkan database login. Jadi jangan hanya menuliskan database, jangan hanya menuliskan kontrol, jangan hanya menuliskan menu login. Tapi ditulis objeknya apa, nama objeknya ditulis. Nah, ini contoh ya, gitu. Sudah selesai, udah hanya itu. Namun ini akan menjadi ribet jika Anda tidak paham simbol-simbol ini, terlebih Anda tidak paham proses yang akan Anda buat di dalam sistem. Makanya sekali lagi, pahami proses-prosesnya. Saya sering bilang sebuah proses itu memiliki aktivitas. Makanya sering saya analogikan, misal, Anda aktivitasnya apa sih? Misal, oh aktivitasnya bekerja. Nah, ketika bekerja itu ngapain aja? Nah, itu didetailkan gitu. Step by step gitu. Contoh misalkan analoginya Anda mau beraktivitas menuju ke kampus gitu. Berarti kan sebelum menuju ke kampus apa aktivitasnya? Mulai dari mengeluarkan motor misalkan, atau mempersiapkan kendaraan, lalu perjalanan, lalu tiba di tujuan. Nah, ketika mempersiapkan kendaraan, ada aktivitas enggak? Ada. Nah, semua itu disebutin gitu. Nah, sebelumnya itu disebutin dan objek yang terlibat Anda sebutkan. Gitu. Ketika mempersiapkan kendaraan, ya mulai dari mempersiapkan kunci, mengecek bahan bakar, menyiapkan kendaraan itu sendiri. Nah, itu disebutin semua tuh. Gitu. Nah, makanya kalau menggambarkan keseluruhan, mulai dari Anda berangkat sampai ke tujuan, mungkin akan lebih banyak gitu. Makanya saya sering sampaikan, jangan buat sebuah diagram itu keseluruhan sistem.
Karena nanti kalau sistem itu ada 9 form, Anda tidak mungkin menggambarkan di dalam sebuah sequence itu 9 form. Mulai dari form login, form input karyawan, form penilaian, form kriteria, kan nggak mungkin ditampilkan di sini semua. Makanya buatlah sequence diagram berdasarkan proses-proses yang sudah Anda tentukan. Misalkan proses pertama apa sih? Register. Proses pertama apa? Login. Setelah login apa? Input data. Data apa yang diinput? Karyawan. Ya sudah, karyawan. Lalu apalagi? Oh, kriteria. Apalagi? Oh, penilaian. Oh, proses apa lagi? Perhitungan misalkan. Proses apa lagi? Laporan dan seterusnya sampai selesai. Jadi yang Anda gambarkan adalah proses-proses yang ada pada sistem itu. Sehingga ketika menggambarkan sebuah proses, itu Anda bisa detailkan. Karena hanya bicara di proses itu. Misalkan di proses penilaian, ya sudah. Berarti siapa yang melakukan aktornya? Aktornya ditulis. Interface apa yang dipakai? Gitu. Oh, menu penilaian. Oke. Lalu ada gak kontrolnya gitu kan? Ada modulnya? Ada gak metodenya misalkan atau functionnya? Oh, ada function penilaian karena di situ ada beberapa function baik simpan, edit, hapus sampai cari, cetak misalkan atau hitung misalkan atau menampilkan hasil. Nah, itu kan kontrol. Jadi perintah-perintah atau modul-modul atau action-action yang Anda tuliskan di dalam rangkaian coding. Lalu ada gak database yang terlibat? Ya ada, tuliskan kalau ada. Oh ternyata ada 3 database, boleh tulis 3 database gitu. Boleh tuliskan 3 database. Database karyawan karena dipanggil, database kriteria karena dipanggil. Jadi ada database kriteria, ada database karyawan, ada database penilaian karena untuk menyimpan. Gitu. Jadi tuliskan juga datanya. Ya, begitu kira-kira tentang sequence diagram secara singkat. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Jadi tidak susah sebetulnya. Sekarang mari kita lihat contoh. Mari contohnya kita pakai yang sudah ada aja. Kita lihat ini berjalan. Ini kita lihat UML, usulan sistem, mulai dari use case sudah dijelaskan kemarin, terus activity, lalu kita lihat sequence. Nah ini kan dibuat di dalam setiap proses pemesanan produk gitu ya, proses pembayaran. Nah ini satu-satu dibikin sama dia, konfirmasi, sehingga tidak ribet karena kan ini tahap langkah-langkahnya ngapain aja. Jangan pokoknya sudah
jelas user system gitu ya. Jangan bikinnya user semua kan gitu. Oke, kita coba tengok use case sequence. Nah, dia mulai dari registrasi nih, dimulai dibikin nama dia. Contoh, ini contoh aja. Ada beberapa nanti mungkin agak ada kesalahan sedikit, nanti Anda bisa jadikan bahan gitu ya. Kita lihat. Dia menuliskan aktornya adalah pelanggan. Jadi objek yang di atas. Ini rentang waktu yang putus-putus, ini bar activation, ini message gitu ya. Nah, kita lihat objeknya ada pelanggan, ada interface-nya halaman utama. Nah, dia menuliskan interface 2 di sini. Ada halaman registrasi sebagai interface. Lalu ada sebuah kontrol namanya kontrol validasi gitu ya. Validasi. Lalu ada customer. Nah, ini kebetulan simbolnya simbol database. Berarti database yang digunakan adalah database customer. Sehingga dari sini aja kita udah lihat nih. Berarti ada halaman, ada form registrasi, ada kontrol validasi, ada database customer. Sudah menggunakan satu database. Nah, kita coba tengok seperti ini. Jadi apa yang dilakukan aktor ke halaman utama, ternyata dia melakukan klik registrasi, klik halaman. Maksudnya melihat halaman registrasi. Jadi tinggal tulis aja, melihat halaman registrasi. Gitu ya. Lalu di halaman registrasi itu ngapain? Oh, ternyata setelah terbuka halaman registrasi, muncul form registrasi. Dari sini ke sini. Dari objek ini ke objek sini. Menampilkan halaman registrasi. Lalu di halaman itu mengisi data. Nih, mengisi data. Bukan di sini, tapi di sini. Ya. Oke, di sini. Lalu di halaman registrasi itu ternyata ada tombol simpan. Nah, ketika tombol simpan itu, gitu. Nah, kontrol ini melakukan pengecekan apakah semua field sudah terisi dengan baik dan benar, misalkan. Kalau sudah, ya dia akan langsung menyimpan ke database. Tapi kalau belum, nah berarti kan ada memberikan pesan error gitu ya. Pesan error dari kontrol kepada user atau kepada ini nih, halaman registrasi, dan nanti halaman registrasi menampilkan ke user gitu. Jadi ada pernyataan validasi error dari modul ke sini gitu ya. Karena ketika dilihat oleh modul itu ternyata ada pengisian yang salah, penggunaan alfabet misalkan, atau jumlah karakternya dibatasi atau kurang misalkan. Nah, berarti kan ada notif gitu ya. Nah, nanti objek interface akan memberikan pesan kepada aktor bahwa pengisian tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan. Misalkan karakter minimal 10 misalkan. Atau number jangan ditulis angka kan gitu ya. Nah, itu kalau ada pernyataan tentang kegagalan pengisian registrasi. Tapi kalau ternyata sudah pengisiannya sudah benar dan tersimpan dengan baik, langsung ada penyimpanan data ke database. Ini penyimpanan. Ketika penyimpanan berhasil ke database, nah melalui modul akan memberikan pesan bahwa penyimpanan berhasil dan disampaikan ke interface halaman registrasi dan disampaikan pula ke aktor bahwa registrasinya sudah berhasil. Contoh notifikasi misalkan terima kasih simpan berhasil, nah kan itu udah notifikasi. Itu memberikan pesan dari interface ke aktor. Tapi tampilan itu kan muncul karena sebuah kontrol gitu ya. Artinya ada pernyataan metode dari kontrol tadi bahwa penyimpanan berhasil gitu ya. Semua field sudah keisi, maka berhasil. Keisi dengan baik dan benar, maka berhasil kan gitu. Nah, muncullah pesan login sukses, simpan berhasil kan begitu ya. Nah, ini contoh dari proses registrasi.
Lalu proses yang lainnya bagaimana? Nah, ini misalkan proses login gitu ya. Login. Nah, di login itu ternyata ada objek ini. Nah, ini nanti kalau bicara tentang login dan siapapun yang login, sebetulnya tidak perlu dituliskan seperti ini gitu ya. Anda cukup tuliskan user gitu ya. Karena yang login itu kan user, dan kebetulan usernya adalah misalkan siapa saja gitu ya. Ya sudah, tulis aja user gitu. User. Terus interface-nya apa gitu. Jadi udah Anda yang penting udah user aktornya siapa, interface-nya apa, kontrolnya bagaimana, dan database-nya. Itu yang kelihatan. Aktor, interface, ini kebetulan menampilkan interface 2 seperti yang di atas, lalu kontrol dan database. Lalu gambarkan lifetime-nya, gitu ya, garis putus-putus ke bawah, lalu gambarkan bar aktivasinya, bar activation gitu ya. Udah tinggal dari mana ke mana, start dari nomor 1 sampai nomor buntut gitu ya, terserah, tuliskan aktivitasnya. Ternyata ini login ngapain sih? Pertama, aktor menampilkan menu utama, muncullah menu utama. Di menu utama itu ada tampilan login, ya sudah isi login gitu ya, atau klik form login. Begitu klik form login, muncul tampilan login, lalu Anda mengisi. Nah, ketika mengisi kan ada kontrol atau untuk memvalidasi isian tersebut. Nah, isian tersebut ini sepertinya salah menuliskan teks. Ini sebetulnya maksudnya mungkin database user, bukan halaman user. Karena kalau halaman adalah interface ya. Ini database karena ini simbol database. Nah, ketika login otomatis akan ada validasi. Validasinya kemana? Ya ke database. Jadi si kontrol ini melakukan pengecekan data. Ngecek datanya kemana? Ke database. Begitu ngecek ke database, kalau database-nya berhasil, ya tuliskan berhasil. Pesan berhasilnya bisa disampaikan melalui kontrol, terus ke user, gitu ya. Kalau berhasil, kalau tidak bagaimana kan gitu. Berarti akan ada penginputan ulang gitu ya. Kalau gagal ya tampil form login bahwa login gagal misalkan. Yang muncul masih tampilan login untuk mengisi lagi. Ketika berhasil ya akan masuk ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya apa? Halaman user. Kalau login sukses masuk ke halaman user. Nah, kalau yang ini maksudnya halaman, simbol ini bukan seperti ini ya. Simbol ini seperti ini nih. Karena halaman user itu simbolnya interface. Interface. Nah, interface itu digambarkan seperti ini. Nah, ini interface halaman user. Ya, ini contoh ya. Jadi nanti tapi kalau untuk ujian Anda jangan menuliskan sequence login gitu. Karena sequence login itu rata-rata hampir sama nih. Gitu ya. Menginput user password, terus koneksi data, login berhasil, login sukses, sudah selesai gitu. Nah, kita coba tengok yang lainnya. Nah, kebetulan ini ditulis dengan proses mencari produk. Jadi dia mungkin di pencarian produk itu dijadikan sebuah proses sama dia. Kita lihat ada beberapa tampilan interface. Ada interface halaman utama, ada interface pencarian produk, ada interface halaman produk. Nah, dengan melihat seperti ini berarti kita asumsinya bahwa di proses ini sudah menggunakan 3 form tuh. Ada form halaman utama, menu utama, ada form pencarian produk, sama form produk itu sendiri. Gitu. Udah kelihatan gitu ya. Kalau ternyata implementasinya beda, ya berarti ada kesalahan gitu. Oh enggak, kita cuma menggunakan 2 form gitu ya. Form halaman utama sama form halaman produk misalnya. Nah, itu juga harus dicermati. Selain interface ini juga ada, nah ini dikoreksi karena ini simbolnya adalah simbol interface, sementara ini menuliskan data produk. Yang dimaksud di sini mungkin database. Kalau database simbolnya seperti ini ya. Ini database ya. Ini database lingkaran dengan garis horizontal di bagian bawahnya ya. Database. Ini database produk gitu ya. Kita tengok
step by stepnya. Si aktor pertama itu menampilkan menu utama, lalu dia menu utama itu dia melakukan pemilihan form pencarian, lalu muncul form carian produk. Di form itu dicari produknya dengan apa? Dengan memasukkan nama produknya, gitu ya. Lalu di halaman produk itu ada kontrol yang melakukan pencarian, gitu ya. Kontrol pencarian produk. Gitu. Nah, ingat, ketika dia melakukan pencarian produk, otomatis akan ada data produk yang dipakai, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan tidak menuliskan seperti ini, gitu ya, ini bisa dituliskan dengan ke sini, gitu ya. Artinya, ketika memasukkan kata kunci halaman ini, interface ke data, itu di sini pencarian data produk, gitu. Di sini tulis mencari data produk, gitu. Mencarinya kemana? Ke tabel, gitu. Tabel. Jika ditemukan, baru balik. Produk ditemukan atau data ditemukan. Jika berhasil, ya tuliskan data tidak berhasil ditemukan. Kalau tidak berhasil, bagaimana? Kalau tidak berhasil, bisa jadi muncul ke halaman ini lagi. Nah, kalau berhasil bagaimana gitu? Berarti kan akan muncul halaman produk, gitu. Menampilkan data produk nih. Menampilkan data produk, lalu data produk tampil di form produk, muncul di depan aktor, gitu ya. Nah, ini urut-urutannya. Kita bisa lihat mulai dari menampilkan sampai data produk itu muncul. Dari rangkaian ini kita bisa lihat ada 3 step: input, proses, output. Itu yang nggak boleh dilupakan. Jadi selain kita menggunakan simbol, ya, simbol yang sudah ditentukan, simbol yang sudah diberikan, jangan lupa ada 3 aktivitas terkait dengan implementasi itu. Input, apa aja inputnya? Oh, ini mulai dari input, gitu. Proses, ketika lakukan sistem mengeksekusi, gitu ya. Output, nah ini outputnya. Jadi jelas di situ. Makanya ketika orang, konsultan, programmer, analisis sistem, desainer program, gitu. Ketika melihat sequence diagram, dia udah tahu tuh, oh ternyata ketika kita akan membuat form ini terdiri dari objeknya A, B, C, D, udah ketahuan semua. Ini cuma mencari dengan sekian interface satu data. Lalu bagaimana yang lain? Nah, ini ketika ini memilih. Jadi dipecah sama dia, mencari tersendiri, memilih tersendiri. Untuk apa? Untuk mempermudah kita menggambarkan sequence diagram. Jadi tidak digambarkan secara keseluruhan. Gitu, ya. Oke. Itu dan seterusnya. Ini masih banyak yang lain ini, ada masih banyak gitu ya, contoh-contohnya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Silahkan kalau yang mau tanyain. Baik. Kalau tidak ada, gitu, saya berikan kesempatan ya 5 menit lah ya. 5 menit saya pikir cukup gitu ya. 5 menit Anda membuat sequence diagram ya, dari proses yang Anda punya gitu ya. Proses dari yang aplikasi Anda punya. Anda tuliskan di kertas lembar gitu ya. Di kertas lembar, lalu Anda foto, lalu Anda upload langsung gitu ya. Link uploadnya saya berikan. Bentar. Jadi saya ulangi, saat ini saya coba kasih kesempatan Anda membuat contoh sequence diagram dari sebuah proses yang Anda akan gunakan. Gitu.
lalu Anda foto, lalu rename namanya NPM, kelas NPM lah ya gitu ya, kelas NPM, supaya ketahuan NPM-nya siapa berapa gitu ya, atau NPM aja boleh lah misalkan, jangan deh kelas sama NPM aja deh, kelas sama NPM. Lalu Anda upload di Drive, saya siapin Drive-nya. R8. Nah, oke, saya siapin di sini. Oke, R78 sequence diagram. Oke, ya nanti Anda upload di sini langsung, saya langsung bisa lihat, kita bisa ini, kita cross check. Ini saya share di chat. Oke. Oke, saya share di kolom chat. Nah, kalau Anda klik ini akan lari ke Drive ya. Nah, Anda upload di sini. Jadi saya ulangi, Anda foto, Anda buat di kertas lembar, tulis nama NPM kelas gitu ya. Udah, terus Anda bikin sequence diagram. Labelin sequence diagram apa, terus Anda bikin. Tulis tangan, lalu setelah itu Anda foto, cetrek, lalu Anda upload ke link yang barusan. Gitu. Tinggal Anda upload di sini, Anda kan langsung bisa klik upload gitu ya. Upload file gitu. Udah Anda masukin gitu. Oke, jangan lupa kelas NPM supaya kelihatan di sini. Formatnya bebas, mau PDF, mau gambar, boleh, bebas. Langsung Anda upload di sini. Oke, saya pikir 5 menit cukup kali, gitu. Karena cuma menggambarkan gitu aja, gitu. Menggambarkan sebuah proses. Boleh dimulai dari sekarang, silakan 5 menit, saya tunggu. Atau maksimal 10 menit lah, misalkan. Maaf Pak, Ya. materinya boleh dikirim tidak? Oh, materi. Oke, materi saya ambil dulu nih materi. Oh ya, sudah ada. Oke, kita coba buka Classroom. Materi 7. Pertemuan 9. Sequence diagram. Oke, materi ada di Classroom. Baik, terima Oke, kasih Pak. silakan. 10 menit dari sekarang. Sekarang jam 8.55. Oke, 9:05 lah selesai. Oke, silakan.